Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Psikologi Positif kelas A. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai arus ataupun aliran dalam psikologi positif. Kelompok kami terdiri dari 6 orang dengan saya sendiri, Ines dengan NIM 201114114. Perkenalkan, nama saya Ardila dengan NIM 18 13 24 038 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Vincentius SDS Roek. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika dan NIM saya adalah 181414055. Perkenalkan, nama saya Friska Erlia Silvani dari Program Studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 19131414039. Perkenalkan, nama saya Dian Perwitasari dengan NIM 181324017 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Arvina Agustina Bapu dengan NIM 201114075 asal Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membahas materi kami yang pertama-tama mengenai pengertian flow atau arus. Pengertian flow atau arus dan pandangan ahli mengenai arus. Arus merupakan suatu keadaan di mana individu hanyut dalam aktivitas yang dilakukannya dengan konsentrasi tinggi dan fokus yang tinggi. Menurut Csikszentmihalyi and Nakamura, arus merupakan keadaan di mana seseorang sepenuhnya tenggelam dalam tugas-tugas sulit suatu pekerjaan. Hal ini ditandai dengan adanya penggabungan aksi dan kesadaran yang membuatnya merasa waktu berjalan dengan cepat. Menurut Becker, arus merupakan keadaan di mana seseorang mengalami pengalaman puncak yang menyenangkan dalam jangka waktu yang pendek. Menurut Snyder and Lopez, arus merupakan keadaan di mana seseorang memanfaatkan keterampilannya secara optimal dalam menghadapi tantangan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Berlin and Hunt, arus merupakan keadaan di mana tantangan yang dihadapi dan keterampilan yang dimiliki seseorang seimbang. Dari pengertian arus dan pandangan ahli, arus dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan individu dengan konsentrasi penuh yang tenggelam dalam suatu aktivitas yang memberikan pengalaman puncak yang menyenangkan karena keseimbangan antara tantangan dan keterampilan yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka pendek. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang memengaruhi arus akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi flow. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi flow itu ada dua. Yang pertama ada faktor individu, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor individu yaitu seperti tingkat kemampuan atau keterampilan yang dapat dimiliki oleh seorang individu dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Faktor individu juga persepsi atau opini dari seorang individu dalam memandang sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya. Serta seorang individu ini harus memastikan penting atau tidaknya untuk sebuah kondisi atau posisi kegiatan atau aktivitas bagi seseorang individu ini.
Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor dari lingkungan yaitu terkait seberapa besar tantangan tugas yang diberikan kepada individu. Artinya, faktor lingkungan ini tergantung dari seberapa besar sebuah tantangan yang diberikan kepada seorang individu ini. Dia bergantung kepada faktor dari faktor individu. Nah, misalnya kita ambil dari sebuah pertandingan sepak bola. Dalam sepak bola ini, salah satu pemain akan menggolkan atau membobolkan gawang lawan mainnya. Nah, pada saat itu terjadi, kesenangan yang dialami seorang individu ini akan dialami juga pada timnya. Nah, ini yang disebut dengan faktor lingkungan. Jadi, sebuah tim ini kita sebut lingkungan. Jadi, mereka akan senang jika mereka menang oleh seseorang ini yang membobolkan gawang tersebut. Nah, jadi baik faktor individu maupun faktor dari lingkungan, masing-masing dari kedua faktor tersebut akan memiliki komposisi atau peran tersendiri di dalam seseorang yang menyebabkan seseorang individu ini mengalami flow. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dampak positif dari flow. Nah, untuk dampak positif dari flow ini sendiri itu terdiri menjadi 3 poin penting. Yang pertama, seseorang bisa lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu. Jadi ketika seseorang itu berada dalam posisi flow, dia itu akan cenderung lebih fokus dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika dia berada di dalam suatu tempat yang ramai, yang walaupun di sekitarnya itu keadaannya itu kurang mendukung untuk dia belajar atau melakukan sesuatu, tetapi karena dia memiliki flow, seseorang tersebut bisa merasa fokus ketika melakukan pekerjaan tersebut. Nah, dari poin yang pertama itu berlanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua, seseorang bisa menunjukkan kemampuannya secara penuh. Nah, karena seseorang tadi tersebut bisa merasa fokus, dia tuh bisa menunjukkan kemampuannya secara penuh. Dia bisa istilahnya totalitas dalam melakukan pekerjaannya, baik itu dia sebagai seorang guru atau sebagai seorang seniman atau misalnya sebagai seorang pelukis, itu dia bisa menunjukkan kemampuannya secara penuh. Nah, kemudian dampak positif yang ketiga, seseorang yang memiliki flow tersebut, dia tidak akan merasa tertekan untuk melakukan suatu pekerjaan atau hal yang dia sukai. Nah, karena seseorang yang memiliki flow itu dia larut dalam pekerjaan, yang walaupun pekerjaannya itu cukup berat, dia tidak akan merasa tertekan atau merasa depresi ketika melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi dia malah menyukai berbagai tantangan ketika melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak negatif jika seseorang tidak memiliki flow. Yang pertama, selalu mengeluh. Seseorang yang tidak memiliki flow akan sering mengeluh karena merasa bahwa apa yang telah dilakukannya belum mencapai maksimal. Hal ini dikarenakan tidak timbulnya semangat untuk melakukan aktivitas tersebut, sehingga seseorang akan merasa kesulitan ketika mendapatkan tugas-tugas yang lebih menantang bagi dirinya. Yang kedua yaitu sulit untuk berkembang. Seseorang yang tidak memiliki flow akan sulit untuk mengembangkan kemampuan dan juga keterampilan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan ia hanya fokus pada rutinitasnya saja, tidak mau untuk mencoba hal-hal baru yang lebih menantang untuk dirinya. Selain itu dikarenakan juga karena timbulnya rasa ketakutan untuk gagal, padahal sebenarnya ia belum berani untuk mencobanya. Yang ketiga, mudah tertekan situasi. Seseorang yang tidak memiliki flow akan sering merasa tertekan dalam aktivitas yang dikerjakan. Hal ini dikarenakan ia tidak menikmati tugas
ataupun kegiatan ataupun pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Dapat dikatakan bahwa kegiatan ataupun pekerjaannya ini hanya dilakukan sebagai suatu rutinitas atau keharusan yang harus diselesaikan, bukan sebagai sesuatu yang merupakan hobi ataupun kegemaran ataupun kesukaannya. Hal ini akan berbeda sekali dengan orang yang memiliki flow. Orang yang memiliki flow akan menikmati setiap proses-proses yang dilaluinya. Tetapi jika orang yang tidak memiliki flow, dia akan merasa tertekan karena harus menyelesaikan tugas tersebut sebagai suatu keharusan, kewajibannya, tidak sebagai suatu hobi ataupun kesenangannya. Yang keempat, sulit untuk menentukan prioritas. Seseorang yang tidak memiliki flow akan sulit untuk menentukan prioritas dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan ia tidak memiliki sesuatu yang mendorongnya untuk menentukan prioritas mana yang harus didahulinya dari prioritas-prioritas yang ada. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk flow. Bentuk-bentuk flow itu ada 3, dalam bidang pendidikan, dalam bidang seni, dan dalam bidang olahraga. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Flow sangat berpengaruh dalam kegiatan siswa. Contohnya saja seperti memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajarannya untuk berkonsentrasi penuh agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, ketika seorang siswa menyukai mata pelajaran matematika, ketika ia memiliki flow, maka ia akan menghabiskan waktunya berjam-jam untuk mempelajari suatu konsep atau memecahkan suatu masalah dengan logika tinggi untuk mengejar keinginannya. Yang kedua, dalam bidang seni. Contohnya saja seperti pelukis yang larut dalam kegiatan melukisnya, sehingga melupakan aktivitas yang lainnya. Contohnya saja seperti makan, mandi, minum, dan lain-lain. Ketika pelukis itu memiliki flow, maka ia akan menghabiskan waktunya sehari penuh untuk menyelesaikan lukisan sebanyak 2 atau 3 lukisan tanpa adanya paksaan atau rasa tertekan dalam melakukan kegiatannya. Yang ketiga, dalam bidang olahraga. Dalam bidang olahraga, ketika seorang olahragawan atau atlet memiliki flow, maka ia akan memiliki konsentrasi penuh atau lebih fokus dalam suatu kegiatannya dalam mengikuti perlombaan dengan hasil yang ia inginkan. Contoh flow dalam masyarakat. Yang pertama, bermain sepeda. Seseorang yang ingin bermain sepeda awalnya menggunakan sepeda roda 3, tapi dia merasa nyaman. Tapi karena dia merasa terlalu nyaman, maka dia mencoba mencari tantangan dengan menggunakan sepeda roda 2. Yang kedua, membaca buku, seperti memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membaca buku yang mereka sukai. Setelah itu, memberikan soal-soal yang mudah setahap demi setahap makin sulit sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, bermain game. Bermain game saat ini sangat diminati terutama di kalangan remaja. Hal ini dikarenakan karena dalam game memiliki tantangan yang mana bisa membuat para pemain cukup penasaran terus-menerus mencoba hingga bisa menaklukkan tantangan dan mencapai skor tertinggi. Yang keempat, seseorang yang tenggelam dalam pekerjaan dikarenakan antusiasmenya terhadap pekerjaan yang sangat tinggi. Yang kelima, membuat kue. Membuat kue, seseorang yang awalnya membuat kue yang sederhana akhirnya merasa terlalu nyaman, maka mencoba membuat kue yang lebih sulit. Contoh-contoh di atas merupakan hal-hal sederhana yang bisa membuat orang lupa waktu karena fokus dan perhatiannya tercurahkan sepenuhnya terhadap aktivitas-aktivitas tersebut. Kesimpulannya, flow dalam sebuah aktivitas bisa dicapai ketika tingkat kesulitan dan kemampuan seseorang mempunyai keseimbangan sebanding. Sekian presentasi kelompok kami mengenai flow atau arus. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.